Tika Megahania Prihandini sebagai pembawa acara pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah pembacaan doa, kemudian akan ada pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jember, lalu akan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala LPMPP. Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi pedoman dan panduan optimalisasi pencapaian IKU 7. Yang terakhir adalah proses pengajuan hibah buku ajar di Sijamu sekaligus penutup. Baik, untuk agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah bersama-sama demi kelancaran kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jember. Barengan sih.
Baik, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus membuka acara yang akan dibacakan oleh Kepala LPMPP Universitas Jember. Kepada Bapak Dr. Andes Albertala PC, MA, PhD, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat para sekretaris di lingkungan LPMBP, para koordinator pusat di lingkungan LPP Universitas Jember, kemudian para koordinator program studi yang hadir di langsung ini, serta rekan-rekan dosen sekalian. Pada tahun ini kembali kami menawarkan suatu program ya, berupa hibah buku ajar tahun 2024. Ya memang nanti akan diketahui ya setelah teman-teman dari Pusat Inovasi Pembelajaran memberikan penjelasan, nilai hibah itu mungkin kecil ya kalau dibandingkan dengan hibah yang serupa yang diberikan oleh LP2M. Kalau LP2M kan memberikan hibah buku referensi yang nilainya lebih besar. Tetapi kita tidak memandang besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi kita akan mencoba ya bagaimana penulisan buku ini merupakan sebagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang tenaga pengajar. Kalau kita lihat suatu kewajiban ya yang harus kita laporkan setiap semester di PKD itu satu, kewajiban menulis buku ini merupakan salah satu kewajiban bagi para guru besar yang tiap 3 tahun itu tidak-tidaknya memproduksi satu buku ajar di samping publikasi ilmiah di jurnal internasional yang berreputasi. Bagi rekan-rekan yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala, memang tidak ada suatu kewajiban berkaitan dengan PKD yang terkait dengan tulisan buku, tetapi bagi teman-teman yang mempunyai jabatan fungsional lektor, ini pilihan ya, bisa digunakan sebagai salah satu kewajiban. Namun terlepas dari itu, sebagai seorang tenaga pengajar ya, memang selayaknya kita tidak hanya menggunakan pengetahuan, the user of knowledge, tetapi kita juga bisa memproduksi suatu pengetahuan, producer of knowledge. Salah satunya dengan penulisan buku ajar. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023, 2022, memang tidak banyak ya yang mengusulkan. Ya, kita harapkan tahun ini akan lebih banyak yang berminat ya. Meskipun kuota yang kita berikan itu sama ya, tapi kan makin banyak pelamarnya tentu kompetisi itu juga akan makin makin ketat. Ya tentunya buku ajar mempunyai suatu kriteria sendiri yang berbeda dengan buku referensi yang nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Pusat Inovasi Pembelajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai suatu kewajiban tentunya kita juga akan terus ya berinovasi, mengupdate bahan-bahan perkuliahan kita, mata kuliah yang kita ampu dengan salah satunya dengan penulisan buku ajar ini. Ya memang kalau saya lihat beberapa tahun terakhir ini ya, ketika kami menilai PKD, memang masih ditemukan ya buku-buku yang dilaporkan itu sebenarnya tidak layak ya, tidak layak diakui sebagai satu kewajiban karena yang bisa dilaporkan di PKD itu selain buku referensi, monograf, buku ajar. Nah, selain itu kan nggak bisa. Tapi kadang-kadang masih kita temui buku-buku yang tidak memenuhi kriteria itu masih dilaporkan dalam kewajiban PKD. Monggo, nanti kita bisa bersama-sama menyimak bagaimana panduan itu, bagaimana model penulisannya, sehingga nanti kita harapkan makin banyak lagi teman-teman dosen yang berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya tadi diminta juga untuk membuka acara dulu. Karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sosialisasi buku ajar tahun 2024 dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Albertala PhD, PhD, kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara inti yaitu sosialisasi, pedoman, dan panduan optimalisasi pencapaian IKU 7 melalui pemberian hibah buku ajar hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Arika Indah Kristiana, SSI MPD, dan akan dimoderatori kepada Ibu Dr. Hena Siswati, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Raffi. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, sampun, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Kepala LPMPP yang kami hormati, Bapak Ibu Sekretaris di LPMPP yang kami hormati, Ibu Koordinator Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran yang kami hormati, Bapak Ibu Koordinator Pusat di LPMPP dan Bapak Ibu dosen di Universitas Jember yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Bea, sebagai moderator di sesi pertama, yaitu materi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Arika Indah Kristiana SSI MPD dengan topik sosialisasi pedoman dan panduan optimalisasi pencapaian IKU 7 melalui pemberian hibah buku ajar, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentunya berbasis teknologi dan juga informasi. Untuk efisiensi waktu dan layar kami berikan penuh kepada Ibu Dr. Arika. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Bea. Bapak Ibu mohon izin share screen, nggih. Gitu. Apakah sudah nampak ya Bu Bea? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMPP, Bapak Ibu Kepala Koordinator Pusat, kemudian dan Bapak Ibu dosen semuanya di sini, saya hanya menyampaikan bahwasannya eh, tentang hibah atau insentif penyusunan buku ajar kolaboratif dan partisipasi yang terintegrasi dengan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang berbasis teknologi Berasa Allah informasi. kayak kemarin tak geret enggak saya yang komen kan tidak Bapak Ibu di sini judulnya mungkin agak banyak, nggih. Jadi kita tim di sini supaya nanti semua mata kuliah bisa jenengan ajukan. Jadi misalkan ada satu mata kuliah yang tidak bisa terintegrasi dengan penelitian dan atau pengabdian gitu, nggih. Tetapi Bapak Ibu di situ di mata kuliah dasar itu menggunakan teknologi informasi itu monggo bisa diajukan karena tidak semua dosen pengampu mata kuliah itu yang bisa terintegrasi dengan penelitian ataupun pengabdian. Tetapi kalau misalkan di sini makanya kita menggunakan kata dan atau ini jadi supaya nanti Bapak Ibu hanya pada pengabdiannya saja itu monggo boleh. Kalau kedua-duanya bisa. Nah, di sini sudah ada nanti mungkin bisa kita share untuk panduan program insentifnya. Jadi sebenarnya saya mau menyampaikan isinya ini, tapi nanti kita share ya. Nah, hampir identik sama dengan yang tahun sebelumnya, bahwasannya kalau yang tahun sebelumnya hanya pada terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian saja. Nah, untuk yang tahun sekarang kita coba tambahkan yang berbasis teknologi untuk mata kuliah yang ternyata tidak bisa dipaksakan untuk terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian. Contoh di mata kuliah saya misalkan tentang kalkulus gitu ya, kalkulus diferensial atau kalkulus integral. Nah, itu kan mata kuliah semester satu mata kuliah dasar. Nah, kan nggak nyambung dengan penelitian, maka kita bisa mengintegrasikan dengan teknologi informasi atau menggunakan GeoGebra pada saat menjelaskan. Nah, itu monggo itu bisa.
Nah, di sini Bapak Ibu, jadi tidak hanya buku ajar yang bisa Bapak Ibu ajukan. Jadi, karena bahan ajar itu kan bisa ada buku ajar, ada modul, dan ada petunjuk praktikum. Jadi, monggo bisa diajukan, tetapi nanti untuk poin-poinnya bisa disesuaikan ya. Jadi, untuk sistematikanya bisa disesuaikan dengan apa yang ada di sini nanti saya sampaikan juga. Nah, kalau di buku ajar itu maknanya apa? Jadi buku pegangan untuk mata kuliah. Makanya di sini nanti harus ada CPMK yang Bapak Ibu pada mata kuliah tersebut. Jadi harus ditampilkan juga. Itu untuk yang buku ajar. Sedangkan untuk yang modul, modul itu bahan ajar juga, tetapi di sana ditampakkan misalkan ada dikasih soal kemudian ada umpan baliknya di situ. Jadi tanpa tanpa diajari di situ sudah dituntun itu untuk modul. Kemudian untuk petunjuk praktikum kayaknya ini Bapak Ibu yang dari apa? Dari Saintek mungkin sudah terbiasa dengan membuat petunjuk atau pedoman praktikum. Jadi bagaimana pelaksanaannya, bagaimana persiapannya, dan bagaimana menyusun pelaporannya. Monggo ini Dari bisa sana tadi, Om. disesuaikan. Nah, adapun di sini ini saya tunjukkan juga bahwasannya format penulisan buku ajar kita mengacu pada buku ajar yang diakui sama PAK ya atau KUM untuk kenaikan pangkat sehingga apa namanya biar sama aja. Jadi nanti kalau buku yang Bapak Ibu gunakan ini yang dibuat nanti bisa disajikan atau dimanfaatkan pada saat kenaikan pangkat. Jadi di sini ada misalkan ukuran bukunya, kemudian ada kertasnya dan nanti di sini di apa nanti diterbitkan sama ini A ya sekarang UPA penerbitan mohon maaf. Kemudian sorry, jumlah halaman minimal 140 sampai 200. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ternyata tidak sampai di 200, enggak masalah. Jadi tetapi kan bisa hanya sampai di 140. Karena kalau yang saintek mungkin agak susah gitu. Nah, itu untuk mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka. Tetapi daftar pustaka nanti kalau bisa apa namanya per bab dikasih. Kemudian untuk marginnya kayaknya sudah umum ya 2,5 dan 1,5 di bagian bawah. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan Bapak Ibu bahwasanya jenis hurufnya Times New Roman kemudian ukurannya 11. Kadang-kadang Kak kita kemarin masih melihat ada yang 12 tidak mengikuti yang di sini karena nanti ada pengaruhnya pada saat halaman. Jadi kalau masih satu spasi, kemudian hurufnya 12 itu defaultnya di um, Office kita, nanti akan banyak halamannya sehingga usahakan diikuti ini dulu. Kemudian nanti ini ISBN-nya diurus sama upah penerbitan gitu. Nah, mencantumkan CPL atau di sini harus disesuaikan dengan CP RPS yang ada di Siakat. Jadi ada beberapa bagian yaitu bagian awal dan akhir, kemudian di bagian awal itu yang sampul, kemudian intinya itu yang bab 1 sampai akhir, kemudian di bab akhir ada daftar pustaka, kemudian daftar namanya indeks atau daftar room, kemudian ada apa namanya penulis biodata penulis, kemudian harus ada latihan soal di bagian bab, nggih. Jadi nanti habis ini.
Nah, di sistematikanya, jadi di sini monggo Bapak Ibu yang di bagian awal sepertinya sudah umum ya. Jadi ada sampul, prakata, kemudian dan tabel kalau ada dan seterusnya. Kemudian ada tinjauan mata kuliah. Tinjauan mata kuliah ini Bapak Ibu ikuti apa yang ada di RPS. Jadi deskripsi mata kuliah di RPS sudah ada, kegunaannya bagaimana. Kemudian pedoman penggunaan ini umum aja. Nah, di bab 1, bab 2 dan bab seterusnya itu monggo disesuaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu di satu CPMK di bab 1 itu ada 2 CPMK, boleh. Tapi kalau misalkan Bu kadang itu satu CPMK bisa beberapa bab, nggak masalah. Tetapi di CPMK itu harus ditampilkan dan juga subnya kalau bisa. Kalau misalkan dibagi, jadi misalkan bab 1 CPMK 1, bab 2 juga CPMK 1. Tetapi monggo nanti di bagian bab 1 dituliskan untuk sub CPMK yang mana supaya nanti akan rinci. Nah, ada penghantar, monggo itu pendahuluan dari isi dari babnya. Kemudian uraian materi, materi dan rangkuman ada yang mungkin berbeda di sini. Nanti Bapak Ibu ada bahan diskusi. Bahan diskusi itu bisa dalam bentuk naratif atau nanti Bapak Ibu bisa sebagai tugas proyek misalkan. Nah, itu bisa. Kemudian setiap bab diusahakan ada daftar rujukan karena kadang-kadang kalau semua total ditaruh di belakang daftar pustakanya nanti terlalu banyak karena satu bab itu bisa beberapa nggih. Monggo tidak harus satu bab tidak harus sampai 15 apa daftar rujukan nggak harus, jadi disesuaikan aja kalau misalkan 5. Nah, karena di sini terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu, nah muncul kan di daftar rujukan itu bahwasanya di daftar rujukan itu muncul penelitian jenengan. Jadi artikel-artikel atau laporan penelitian yang tidak dipublikasikan gitu. Jadi boleh artikel yang sudah terpublikasi hasil dari luaran-luaran penelitian yang kemarin bisa dirujuk di sini. Nah, berikutnya ini daftar pustaka. Nah, tujuan pemberian insentif tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala bahwasanya besarnya tidak sama dengan yang di LP2M. Jadi di sini hanya berupa insentif apa ya, insentif aja buku aja. Jadi untuk meningkatkan target IKU 7 aja sehingga Bapak Ibu selain mempunyai luaran yang berupa artikel dari penelitian-penelitian di LPDM, jenengan juga punya luaran juga yang berupa buku ajar. Jadi di sini bisa masuk sebagai peningkatan publikasi ilmiah juga. Nah, kemudian karena di sini insentif, Bapak Ibu masih ada tagihan, jadi meskipun insentif tetapi harus ada laporan, nggih, mohon maaf. Jadi nanti ada laporan keuangan dan juga laporan akhir bukunya bukan buku laporan akhir buku akhirnya nggih sudah terbit itu monggo dikumpulkan dan berupa laporan. Nah, di sini nanti 7.500.000 ini sudah total dengan rincian 70% dan 30%. Nah, 70% itu jika Bapak Ibu sudah menyiapkan draftnya dan mengumpulkan itu kalau sudah selesai buku yang tercetak yang ter-ISBN diserahkan kembali ke LPMPP nanti akan cair untuk yang 30%-nya. Nah, ada beberapa ketentuan di sini, nggih, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi nanti akan disampaikan sama Pak Tony untuk bagaimana mengajukannya si di sister, nggih. Jadi sudah ada di Sipalu. Nah, yang pertama untuk seluruh dosen yang di Universitas Jember, kemudian penulis pertama atau pengusul nanti sudah mengikuti pelatihan pekerti atau AA. Jadi nanti di bagian Sipalu itu jenengan simulan, guys. Simulan itu nanti jenengan bisa ngupload beberapa sertifikat pekerti atau AA. Nah, kemudian
Draft buku ajarnya harus disesuaikan dengan apa yang ada di RPS. Kalau di RPS di situ muncul CPL 4, 5, 6, ya sudah monggo dimunculkan. Kemudian juga ada CPMK-nya. Nah, CPMK-nya karena tadi di setiap bab itu kan muncul nggih CPMK, monggo nanti dimasukkan harus ada. Kemudian penulisan draft buku sudah harus sesuai dengan template yang tadi. Nanti mungkin bisa kita share apa namanya template untuk buku ajarnya. Judul di sini belum pernah dengan insentif yang sama, jadi belum diterbitkan. Kemudian nanti sudah ada surat pernyataan yang di apa yang ada di simulan. Jadi akan muncul nanti kalau misalkan satu mata kuliah, Bapak Ibu satu mata kuliah jenengan bisa membuat dua buku ajar, monggo, tetapi judulnya tidak sama. Misalkan kalau di mata kuliah saya, misalkan pelabelan dan pewarnaan graf. Nah, yang bagian pertama saya buat untuk khusus yang pelabelan graf, yang kedua khusus untuk yang pewarnaan graf. Itu bisa, jadi supaya nanti tidak sama, gitu. Kemudian ini yang mungkin terkait dengan etika, nggih. Jadi draft buku ajar yang diajukan bukan merupakan buku yang telah diterbitkan hasil penulisan atau revisi yang sudah pernah. Jadi kalau misalkan kemarin saya sudah menerima judul ini, kemudian ditambahkan satu gitu, itu nggih, mohon tidak diajukan kembali. Nah, kemudian yang di sini ini kalau bisa ada proyek nggih, karena kita di tingkat perguruan tinggi diusahakan menggunakan case method atau team based project. Nah, makanya di bagian diskusi itu Bapak Ibu bisa tambahkan di situ untuk diskusi atau studi kasusnya apa, kemudian atau proyeknya apa di bagian per bab tadi. Kemudian di situ sudah ini halaman. Nah, plagiasi yang Turnitin di sini maksimal 25%. Jadi Bapak Ibu kalau bisa diusahakan kurang dari 25, karena ini nanti bukunya kan ISBN, jadi nanti diterbitkan dibaca semua orang. Nanti kalau lebih dari itu kan nggak pas, gitu. Nah, kemudian ini hasil seleksi sudah. Nah, pengajuan lembar pengesahan yang telah disetujui harus ada tanda tangan Kepala LPMPP. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan satu atau nanti ada tim dari LPMPP yang memberikan apa namanya sarana untuk tanda tangan Kepala LPMPP. Kemudian batas unggah pengajuan insentif buku ajar untuk tahun ini adalah 31 Mei 2024. Jadi setelah Lebaran gitu Bapak Ibu. Ah, pada saat libur panjang besok jenengan bisa nyicil-nyicil, baru nanti tanggal 31 terakhir kita ngupload. Nah, untuk mekanisme dan tahapan seleksi ini nanti untuk yang mekanisme yang di simulan mungkin bisa disampaikan sama Bapak Tony. Nah, ini sudah ada nggih untuk untuk yang CV penulis itu Bapak Ibu seperti yang di LP2M kemarin jenengan bisa dulu dari sister. Kemudian untuk ini misalkan nama ini Prof. Tantut, jadi kasih filenya adalah nama jenengan semua, kemudian dikasih judul bukunya. Nanti saya share aja. Nah, untuk yang penilaian Bapak Ibu di sini ada beberapa kriteria. Jadi karena sebenarnya kan ini sudah hasil penelitian Bapak Ibu semua, gitu. Pasti sudah bagus sehingga ini ada yang kelupaan yang Turnitin belum. Jadi ada yang kelengkapan itu yang dilihat apakah di bagian awal, akhir dan intinya itu sudah ada. Kemudian diintegrasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana kita menilai kalau buku ajar kita itu terintegrasi dengan penelitian. Monggo di bagian rujukan di setiap bab itu dikasih nama Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang di artikel itu kan nama depan itu disingkat, guys. Tulis saja nama lengkap jenengan semua. Karena apa namanya kalau nama
akhir aja yang di apa yang dituliskan nanti nggak akan tampak. Nah, kita yang mereview nanti nggak tahu kalau ini ternyata miliknya siapa gitu nggih. Nah, contohnya gini, Arika Indah Kristiana. Jadi kan kalau di artikel itu biasanya Kristiana yang muncul. Nah, monggo ditulis lengkap Arika Indah Kristiana supaya nanti akan tampak di situ. Nah, kemudian di sini kemutahiran pustaka kalau bisa 10 terakhir atau malah lebih bagus lagi 5 tahun terakhir, nggih. Karena bagaimana dengan buku yang babon misalkan apa istilahnya buku babon jadi buku yang itu yang nggak bisa ya sudah itu boleh tetapi kan kita mintanya yang 80% yang terbaru. Kemudian EYD dan yang terakhir tadi Turnitin itu kalau bisa diusahakan 20 maksimal 25%. Jadi kita seleksi yang pertama adalah dari Turnitin dulu. Kalau misalkan Turnitinnya gagal, berarti ya sudah gagal nggak bisa berlanjut ke review yang berikutnya. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi batas maksimalnya 25, baru kita lanjut ke penilaian selanjutnya. Nah, untuk timeline bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan terakhir tanggal 31 Mei, kemudian untuk pengumumannya insya Allah nanti eh, segera mungkin jadi 30 Juni 2024, mohon maaf salah tahun. Nah, kemudian di buku finalnya, maksudnya di sini buku final kalau bisa selesai sampai eh, tanggal 30 Agustus. Nah, ini sama laporan keuangan. Laporan keuangan sebesar 7,5 juta tadi itu. Monggo nanti diusahakan sampai Agustus kalau bisa. Tapi insya Allah bisa. Nggih. Nah, untuk pengumuman nanti kita usahakan secepatnya supaya jenengan bisa menambahkan beberapa bab yang belum terselesaikan. Udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Terima kembalikan kasih. ke Bu Zia. Oke, baik, terima kasih Ibu Arika. Untuk selanjutnya, mungkin ada tambahan sebelum sesi diskusi. Kami persilahkan Ibu Koordinator Pusat untuk memberikan tambahan terkait penjelasan hibah buku ajar. Monggo, Bu Dian, bisa Oke, mendengar suara saya? siap. Oke, Bisa siap. mendengar. Monggo, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arika sudah memaparkan materi terkait bagaimana pengajuan hibah buku ajar nih Bapak Ibu. Jadi sedikit saya tekankan terkait dengan buku ajar gitu nggih hibah. Jadi di sini itu bunyinya tadi disampaikan Bu Arika anggarannya 7,5 gitu nggih 7.500.000 ada laporan keuangan. Nah, tetapi laporan keuangan yang 7.500.000 itu tidak dipotong untuk proses apa ya penerbitan dan percetakan di upah penerbitan dan percetakan UNED. Jadi Bapak Ibu menerima 7.500.000 itu bersih gitu. Jadi nanti proses pencetakan sama penerbitan ISBN itu semua pendanaan dari upah penerbitan dan percetakan gitu nggih. Terus berikutnya yang kedua ini yang diajukan buku ajar nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi tadi sampaikan sama Bu Arika ada 3 tipe. Memang di LPMPP, di website LPMPP, monggo Bapak Ibu bisa mendownload terkait dengan seperti apa sih template dari modul ajar, buku ajar, sama petunjuk praktikum. Karena memang sangat berbeda, dan itu tadi disampaikan oleh Kepala LPMPP, Pak Albert, bahwa masih banyak Bapak Ibu dosen ketika di BKD itu yang diunggah malah bukan buku ajar, tetapi dia modul ajar atau petunjuk praktikum. Dan itu tidak memenuhi syarat sebagai syarat khusus untuk yang guru besar, gitu, nggih. Ataupun nanti kalau di poin pendidikan itu kan khusus memang buku ajar pengakuannya. Jadi yang mendapatkan pendanaan untuk hibah buku ajar ini hanya buku ajar gitu nggih dengan template yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Arika. Jadi apa nanti monggo Bapak Ibu kita bisa diskusikan terkait dengan seperti apa. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan di tahun 2022 dan tahun 2023 insya Allah sudah memahami seperti apa peraturannya gitu nggih sama. Hanya membedakan untuk yang tahun ini tadi sampaikan Bu Arika bahwa Lakukan masih berbasis TI gitu nggih trial. masih untuk aktivitasnya di dalam buku gitu. Mungkin itu Bu Bea sedikit tambahan dari kami gitu nggih. Monggo bisa kita lanjutkan dengan diskusi jika Bapak Ibu ada yang mau kita mau ditanyakan. Nggih, Baik, monggo kembalikan ke terima kasih.
Oke. Oke, terima kasih Bu Dr. Dian. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kami buka sesi diskusi. Diskusi untuk, oh sudah ada yang angkat tangan. Monggo Ibu Septarina, bisa open mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan buku ajar, saya mau bertanya. Dulu sebelum tahun 2020 saya pernah kena buku ajar untuk mata kuliah akuntansi forensik. Nah, sekarang kan perkembangannya sudah rapidly change ya, udah berubah gitu sehingga kalau misalnya saya mengajukan judul yang sama tetapi substansinya berbeda karena perkembangan itu lagi. Ini bagaimana? Apakah dibolehkan atau saya bisa mengambil bagian dari akuntansi forensiknya, misalkan fraud examination atau audit investigatifnya. Nah, ini bagaimana? Boleh atau tidak? Atau boleh dengan judul yang sama tetapi substansi isinya berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu, ya, Ibu Septarina. Mohon ditunggu. Kemudian Bapak Fahruz Zaki, dipersilahkan open mic, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk buku ajar ini itu boleh ditulis oleh berapa dosen gitu maksimum. Kalau misalnya ada tim teaching di mata kuliah, apakah harus berdua ataukah misalnya satu orang juga boleh? Kemudian saya mengajar beberapa mata kuliah, jadi ada 2 buku ajar yang diusulkan, apakah boleh gitu Bu? Kemudian untuk babnya sendiri, apakah ada kriteria harus berapa bab? Ya, mungkin itu. Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Satu lagi yang eh, ingin bertanya, Bapak Ibu, monggo bisa langsung raise hand. Jika tidak ada, saya lanjut di chat. Oh, di chat ada Pak Fahruzaki barusan tadi. Sudah ada satu judul buku oleh berapa penulis, satu orang dosen boleh mengajukan berapa judul, kemudian apakah tanggal 31 Mei sudah harus jadi draft semua bab, kemudian apakah jumlah bab dibatasi. Pertanyaan dari Pak Fahruzaki ada 4. Kemudian ini ada juga dari Bu Agustin. Sebagai pertanyaan yang ketiga nantinya, kalau misalnya satu CPMK ada beberapa bab, apakah diperbolehkan buku ajarnya untuk satu CPMK? Nah, boleh langsung bisa ditanggapi 3 pertanyaan dari Ibu Septarina, Bapak Faruzaki, dan Ibu Agustin. Monggo Bu Arika. Ya, terima kasih Bu Bea. Mungkin nanti jawabannya saya bisa ditambahkan sama Bu Dian. Nah, untuk yang dari pertanyaan Bu Septa, nggih, Bu Septa, jadi kalau misalkan tahun 2020 itu sudah terbit dengan judul mata kuliah yang sama, itu nanti bisa ditambahkan apa namanya, karena CPMK-nya kan tidak mungkin sama, nggih Bu, atau sama nggih Bu Septa, nggih. CPMK-nya mungkin sama persis. Ada penambahan untuk Nah, CPMK-nya. itu bisa artinya kalau sudah ada pembaharuan, jadi monggo itu bisa diajukan kembali, diajukan di sini. Jadi monggo bisa diajukan untuk karena sudah ada tambahan CPMK tadi itu ada materi tambahan mungkin ya CPMK-nya sama, tetapi mungkin ada beberapa materi. Nah, mungkin seperti itu, nggih, Bu. 80% materinya berubah, Bu. Nah, itu berarti bisa. Terus hibahnya Nah, tuh waktu itu terbit tahun 2018 gitu. Jadi terbit. sudah lama Oh, sehingga bisa, perlu bisa. pembacaan Nggih, gitu. boleh, boleh. Oh Monggo. bisa nggih? Ya, bisa. Judulnya tetap Monggo, kita sama tunggu. karena mata kuliahnya akuntansi forensik gitu. Oh, ya, kita tunggu Bu Septa. Bisa. Kan Oke, terima 2018 kasih atas jauh. penjelasannya Ibu. Oke, sama-sama. Berikutnya untuk Pak siapa? Pak Fahruzaki. Zaki. Nggih. Bapak, jadi kalau di sini kan kita sudah biasanya tim ya, jadi minimal ada 2 dosen satu mata kuliah. Monggo bisa dituliskan semua untuk tim, jadi tidak ada batasan mau ditambahkan berapa anggotanya.
Kemudian untuk pertanyaan berikutnya apa tadi Bu Bea? Oh, apakah ada Apakah batasan bab? Nah, untuk Oke. yang di bab tidak ada batasan bab Bapak Ibu. Jadi di sini disesuaikan dengan CPMK ini mungkin bisa menjawab sekalian sama yang punyanya Bu Agustin. Bagaimana kalau CPMK-nya hanya satu untuk beberapa bab? Itu boleh. Makanya tadi saya sarankan di bagian bab itu tambahkan sub CPMK-nya. Jadi ada CPMK, tetap CPMK satu, kemudian sub CPMK apa. Kemudian bab 2 CPMK satu juga, sub CPMK-nya apa. Jadi, nah, tidak ada batasan. Misalkan Bapak Ibu harus disesuaikan aja. Misalkan di CPMK-nya ada 4. Ada 4 yang babnya, bab apa namanya, bab satu 2 itu CPMK satu, kemudian di bab sekian itu di bab 3 itu CPMK 2 itu boleh. Jadi tidak ada batasan harus karena di sini mata kuliah nggih, harus sampai 16 bab gitu tidak harus seperti itu. Tapi kalau misalkan Bu ternyata saya babnya hanya ada 6 bab. Itu sudah mencakup semua CPMK. Itu enggak masalah, boleh. Artinya di, disesuaikan aja. Jadi sama halnya pada saat jenengan menyusun di RPS itu. Di RPS itu kan menyesuaikan juga. Satu CPMK bisa beberapa pertemuan. Nah, itu bisa dirujuk ke materinya. Nah, mungkin itu Bu Tin sama Kemudian, Fahri. Nggih, Mungkin kemudian Budian satu mau orang dosen boleh mengajukan berapa judul, Ibu? Ya, kalau nah, satu dosen nama pertama satu, nggak boleh double. Tapi kalau sebagai nama anggota boleh tadi sampaikan sama Bu Arika ya. Ya. Mm. Oke, begitu solusinya, nggih, Bapak Fahru Zaki. Jadi satu dosen, satu judul, tetapi kalau Bapak Fahru Zaki menjadi anggota, itu diperbolehkan, nggih, Bu Dian dan Bu Arika. Kemudian tanggal 31 Mei, apakah sudah harus jadi draft semua bab, atau bagaimana persyaratannya, Bu Arika atau Bu nah, Dian? kalau kalau selesai seluruh buku enggak apa-apa. Tetapi minimal ada draft, namanya sudah draft nggih. Jadi tidak harus penuh semua bab enggak. Minimal di Bapak Ibu di daftar isinya itu dimunculkan bab satunya apa, nanti bab duanya apa, bab tiganya apa. Namanya draft. Oh, ternyata sampai tanggal 31 itu saya hanya sampai di bab 3 saja, padahal rencananya ada 8 bab. Ya, enggak masalah. Minimal di daftar isi ada muncul apa isian babnya apa gitu nggih. Sepertinya gitu ya Budian. Ya. Nggih, Bu Arika. Jadi saya nambahin sedikit nih Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada batasan gitu nggih. Yang diajukan berapa tadi saya sampaikan kriteria penilaiannya. Karena memang ini draft gitu nggih. Sebenarnya boleh diizinkan Bapak Ibu boleh sih satu bab boleh, dua bab juga boleh. Tetapi kan nanti ada grade nih Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan penilaian, kita ambil yang dipilih 40 nih Bapak Ibu untuk tahun ini. Jadi nanti kita berikan skor dengan tadi disampaikan oleh Bu Arika pedoman skorannya gitu nggih. Jadi nanti kalau ketika di grade ketika Bapak Ibu tidak masuk 40 besar berarti kan tidak dapat. Jadi menurut saya lebih bagus ya lebih banyak babnya gitu nggih disiapkan. Nah, jadi akan peluang lebih besar untuk diterima apalagi sudah jadi itu malah lebih sip lebih oke gitu nggih. Tetapi tidak harus sudah jadi juga draft boleh. Nah, tadi juga sama ketika pengajuan satu nama kita sebagai pengaju hanya satu nih Bapak Ibu, tapi kalau tim boleh. Nah, berapa jumlah penulisnya? Nah, penulis yang ditulis itu adalah jumlah memang yang berkontribusi di dalam penyusunan buku ajar. Dan beliau juga pengampu mata kuliah itu. Karena memang ini buku ajar ini Bapak Ibu beda dengan buku ringan pun buku yang lain gitu nggih. Jadi artinya adalah beliau sebagai pengampu, terus kemudian juga beliau juga berkontribusi dalam menulis buku, maka monggo dituliskan namanya beliau. Nah, terus kemudian tadi Bu Agustin gitu ya sudah disampaikan sama Bu Arika. Sebenarnya Bapak Ibu bukan masalah satu CPMK banyak bab terus cukup gitu nggih memenuhi halaman boten. Karena buku ajar ini untuk satu mata kuliah sehingga jumlah bab itu menyesuaikan dengan jumlah materi yang ada di satu mata kuliah. Jadi misalkan kita mata kuliah A gitu nggih, kita enggak bisa memecah mata kuliah A menjadi tiga buku gitu nggih. Karena misalkan satu 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 mata kuliah itu 12 bab, 12 bab itu kalau dituliskan sudah sampai 500 halaman misalkan. Nah, itu akan dipecah menjadi tiga buku itu enggak boleh. Jadi buku ajar adalah satu buku yang mendukung untuk mata kuliah tersebut sesuai dengan pencapaiannya. Jadi sesuai dengan CPMK-nya apa.
Nah, itu boleh gitu nggih. Jadi saya dengan Bu Arika bahwa satu mata kuliah ya satu buku ajar. Nah, tadi juga Bu Sinten yang awal gitu nggih. Boleh Bu kalau misalkan itu berbeda, tetapi kalau itu hanya pelengkapannya sedikit, nanti kita akan juga cek Turnitin dengan buku yang sudah ada karena sama-sama diterbitkan oleh UPA penerbitan, maka itu juga nanti mempengaruhi poin penilaian gitu nggih Bu Septa. Tapi kalau misalkan dirasa semuanya sudah baru, monggo silahkan. Jadi bisa diajukan untuk tahun 2024 ini gitu nggih. Itu Bu Bea tambahan dari saya, nanti monggo lanjut ke pertanyaan berikutnya atau Oke. jika belum puas gitu nggih, yang tadi monggo bisa memberikan respon nggih. Baik, terima kasih Bu Arika dan Bu Dian. Bagaimana Bu Agustin, apakah ada balikan atau sudah cukup? Sampun cukup. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Agustin. Lanjut, ada dua pertanyaan lagi di kolom chat, Ibu Arika dan Ibu Dian. Dari Ibu Wiwin S. Utami, kalau di kedokteran itu ada mata kuliah keterampilan medis tiap semester yang tidak bisa dikaitkan dengan penelitian, pengabdian, dan juga teknologi informasi karena berbasis keterampilan fisik masing-masing mahasiswa. Apakah bisa diajukan sebagai buku ajar? Itu yang pertama dari Ibu Wiwin. Kemudian dari Pak Muhammad Amrun, apakah buku ajar harus ditulis bersama tim teaching? Bolehkah ditulis dengan dosen di luar tim teaching? Ah, ada dua, monggo langsung ditanggapi Bu Arika dan Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Bea. Kalau yang dari Bu Wiwin kayaknya saya nunggu jawaban dari Bu Dian aja nggak berani. Mungkin untuk yang dari Bapak ya tadi, yang untuk dari dosen di luar tim, tadi Bu Dian sudah menyampaikan bahwasannya buku siapa-siapa yang ditulis dalam buku itu adalah orang-orang yang berkontribusi pada penulisan buku. Jadi misalkan tetapi tidak masuk di tim tim teaching itu boleh asalkan beliaunya berkontribusi. Kadang-kadang kan di bagian awal-awal itu materi awal ini berkaitan dengan mata kuliah sebelumnya. Nah, dosen yang pengampu mata kuliah sebelumnya memberikan kontribusi pada penulisan itu insya Allah boleh. Ya boleh ya Bu Dian. Ya, Nah, ini ada kontribusi nggih, kan etika Jadi siapa yang berkontribusi monggo bisa ditambahkan menjadi anggota di penulisan buku. Karena di buku itu insya Allah di apa di PAK tidak dihitung berapa banyaknya penulis dan sebagai berbeda sama di artikel. Kalau di artikel kan ada apa first author, ada ini. Nah, itu ada hitungannya. Kalau yang di buku insya Allah nggak ada. Nah, untuk kedokteran mungkin Bu Dian bisa menyampaikan. Ya, Bu Wiwin gitu nggih. Jadi memang tapi mata kuliah memang untuk saat ini karena begini. Kenapa kita meminta ada integrasi dengan penelitian, pengabdian gitu nggih? Karena memang itu salah satu menjadi poin ketika kita penilaian diakreditasi bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kita sebagai dosen. Kan gitu nggih. Jadi itu syarat utama sehingga memang ketika eh jadi nanti tadi sudah sampaikan sama Bu Arika, Bu. Jadi di situ kan ada template. Template itu ada Alhamdulillah alamin. Ada apa? Latihan soal. Nah, itu ketika di situ itu bisa dimasukkan sebenarnya Bu kasus-kasus yang ada gitu nggih, kasus-kasus yang mungkin menjadi open problem atau kasus-kasus yang ada di masyarakat yang menjadi luaran kegiatan pengabdian Ibu gitu. Monggo. Tapi kalau di sini berbasis ini yang Bu saya masih bingung nggih, berbasis keterampilan fisik masing-masing mahasiswa. Ini maksudnya gimana nggih, Bu? Itu ada mata kuliah keterampilan medis, tapi kan ada JPMK. Kalau ada JPMK, ada sub JPMK, berarti ada apa namanya penunjang materinya. Nah, materinya ini apakah bebas anak-anak mahasiswa yang mengembangkan sendiri atau ada panduan-panduannya? Nggih, gimana Bu? Ini karena berbasis keterampilan fisik gitu, nggih. Saya takutnya nanti rancu dengan petunjuk praktikum. Nah, nanti kalau yang berpraktikum kan tidak didanai di hibah buku ajar gitu, nggih. Gimana, Bu Wiwin? Jadi di kedokteran itu ada setiap semester mulai dari semester 1 sampai semester
7 itu ada mata kuliah keterampilan fisik dasar yang itu terintegrasi dengan mata kuliah utama yang blok. Jadi misalkan keterampilan fisik dasarnya tentang pemeriksaan di regio abdomen, kemudian regio torak dan lain sebagainya. Nah, itu mahasiswa dilatih untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik. Nah, itu menggunakan dasar teori, artinya kita menggunakan referensi-referensi dari buku-buku ajar yang sudah lalu. Jadi diajari cara memeriksa hepar, abdomen dan lain sebagainya itu ada, tetapi bukan dari hasil penelitian. Kemudian kalau tadinya mau dikaitkan dengan teknologi informasi gitu ya, tapi teknologi informasi yang dikaitkan di sini juga mungkin sangat terbatas sekali karena mungkin kalau misalkan salah satu contohnya adalah menggunakan EKG gitu ya. Nah, mungkin itu bisa agak dikait-kaitkan, tetapi tatkala mahasiswa itu harus melakukan pemeriksaan abdomen, pemeriksaan perut, dada, itu kan tidak bisa dikaitkan dengan teknologi informasi. Dan itu juga tidak ada penelitian atau pengabdiannya, tetapi itu berdasarkan apa nggih, prosedur tetap yang memang sudah ada di dalam buku-buku ajar sebelumnya atau buku referensi sebelumnya gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalkan di konten, di materi, nggih, Bu Arika bisa share ini Bu, template Bu. Minta tolong Bu, pas saya belum buka file template-nya. Sebentar, sebentar. Yang PPT itu boleh Bu, yang tadi PPT. Ini karena kami sebenarnya sekarang sedang menyusun Bu Dian untuk materi buku ajar, kami sedang menyusun di salah satu blog ya. Jadi ada keterampilan klinis dasar dan itu rangkuman dari beberapa referensi yang kita anut selama ini gitu. Nah, ini nggih, di sini itu ketika satu bab itu ada uraian materi gitu nggih. Terus kemudian ada rangkuman, ada latihan soal, ada bahan diskusi. Nah, kalau misalkan di uraian materi bisa diambilkan nggih Bu dari rujukan buku ajar yang sudah ada, yang sudah ditetapkan di di kesehatan ya atau di kedokteran. Nah, nanti Ibu bisa mengintegrasikannya itu tidak harus di dalam materi, boleh di dalam latihan soal. Jadi latihan-latihan soal bagaimana tadi ya pemeriksaan perut gitu ya, yang saya tahu perut nggih. Nah, pemeriksaan perut misalkan itu ada kasus seperti apa, terus mungkin meminta anak-anak untuk ada problem, misalkan ada aktivitas seperti ini gitu ya. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah itu sudah sesuai nggak dengan prosedur prosedur pemeriksaan perut? Nah, kasus yang tadi itu diangkat dari kasus yang pernah Ibu temukan, baik itu dari hasil riset ataupun dari masyarakat yang ada di rumah sakit gitu nggih. Gitu Boleh. ya. Jadi Bisa ya berarti kalau di latihan soal ataupun nanti di bahan diskusi. Nah, yang paling jadi Bapak Ibu yang bisa memasukkan. Jadi misalkan tadi kayak Bu Arika misalkan ngasih contoh gitu nggih. Itu di uraian materi memang karena mata kuliah sudah mata kuliah kalau di matematika ilmu waton ya, matematika banget gitu. Nah, itu enggak bisa kita masukkan, tetapi kita bisa masukkan di latihan soal, di bahan diskusi. Nah, integrasinya boleh di situ. Nah, nanti mohon ketika di daftar rujukan itu munculkan misalkan miliknya Ibu hasil pengabdiannya Ibu gitu nggih. Nah, itu meskipun tidak dipublikasikan tapi minimal sudah dalam bentuk laporan terus kemudian apalagi sudah dipublikasikan dalam bentuk paper. Nah, itu mohon nanti dirujuk sehingga kami dari tim reviewer itu akan melihat oh iya benar ternyata terintegrasi nih dengan penelitian atau pengabdiannya yang mengajukan gitu. Jadi boleh di bagian ini Bu, tidak di harus bagian uraian materi. Kalau sistematikanya kami sudah menyusun sesuai dengan panduan. Ada CPMK-nya sesuai dengan yang di RPS karena ini mata kuliah juga sudah ada RPS-nya. Sudah kami sesuaikan semua, cuman itu tadi mengkaitkan dengan penelitian pengabdian dan TI-nya itu yang agak susah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan alat bantu seperti alat elektrokardiogram atau mungkin USG, nah itu mungkin bisa, tetapi kan tidak semuanya menggunakan alat. Nanti jadi, yang materi yang lain mungkin dari problem kayak tadi. Jadi jadi dari soal-soalnya gitu deh. Latihan soalnya itu bisa menggunakan hasil riset atau hasil pengabdian gitu ya. Betul, Itu pengabdiannya misalkan hasil pengabdian bukan dari tim yang melakukan buku ajar tidak apa-apa kemudian. Artinya pengabdian yang sudah pernah dilakukan tetapi bukan pengabdiannya punyanya
tim pengembang buku ajar. Harusnya nggih. Jadi logikanya kita Bapak Ibu ketika kita diakreditasi itu memang ada poin nggih. Kita dianggap sebagai pakar, kita dianggap sebagai ahli gitu nggih. Dosen itu kan tenaga ahli nggih, ahli atau pakar di bidang tersebut. Misalkan dokter disuruh diminta mengampu keterampilan medis karena memang bidangnya di situ. Misalkan khusus apa perut gitu nggih. Jadi kan penelitian khusus perut. Nah, nanti bisa berarti seharusnya memang ada ya minimal ada yang dirujuk dari papernya Bu Wiwin atau pengabdiannya Bu Wiwin atau tim gitu ya. Kalau yang lainnya ditambah dengan penulis yang lain, monggo silahkan. Tapi itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa memang kita dianggap pakar di bidang itu dengan kita menuliskan buku ajar ya berarti berkaitan atau relate dengan apa namanya bidang keahlian kita untuk publikasinya ataupun pengabdiannya. Ngoten nggih. Ya, Tidak minimal berkaitan langsung, enggak apa-apa, yang penting ada nyentuhnya gitu ya. monggo, nggih siap. Oke, Ngoten terima nggih, kami kasih. tunggu Jadi bisa. pengajuannya nggih. Jangan Iya, sampai bisa terlambat juga. nggih. Nggih, matur nuwun. Kemudian matur nuwun. Monggo, monggo Bu Bea bisa Ya, dilanjutkan. oke, Ayo. terima kasih. Baik, ada satu penanya lagi, Ibu Desi Rahmawati, bisa open mic, Ibu? Nggih, matur nuwun. Mohon maaf saya off cam, Bu. Nggih, nggak Jadi apa-apa. ada satu pertanyaan tadi Bu Dian menjelaskan kalau satu satu buku ajar untuk satu mata kuliah, ngaten nggih, Bu. Nah, di kedokteran gigi salah satu contohnya misalkan mata kuliah struktur tubuh manusia pertama nggih, Bu, karena ada 1 dan 2. Nah, itu satu mata kuliah itu diampu oleh beberapa grup. Jadi ada tentang biologi sel itu ada timnya sendiri, kemudian histologi timnya sendiri, kemudian anatomi timnya sendiri. Nah, itu juga nggak bisa digabungkan untuk jadi satu buku ngaten, Bu. Jadi pertanyaan saya berhubungan dengan itu tadi karena jenengan sampaikan bahwa satu buku itu satu mata kuliah ngaten. Bagaimana kalau seperti ini, Bu? Karena Oke. memang nggak bisa digabungkan Blok kalau itu mata kuliah blok berarti nggih. betul. Blok Nggih. itu ada mata kuliah sendiri-sendiri yang anatomi, fisiologi gitu nggih. Itu Atau dalam gimana? satu blok Nggih. blok struktur tubuh manusia. Nah, di dalamnya itu ada yang pertama biologi sel, kemudian anatomi, kemudian histologi. Itu Oh, dalam satu blok dan satu mata kuliah. Itu meliputi kuliah, praktikum, tutorial, ngaten Budian. oke. Kalau Jadi seperti itu bisa bagaimana? diajukan per tadi biologi sel sendiri, apalagi nggih. Fisiologi, Anatomi, anatomi sendiri histologi. nggih. Oh, Nggih. gitu. Nanti tinggal di RPS-nya karena nanti kan Bapak Ibu diminta untuk mengunggah RPS. Nah, nanti di RPS tim reviewer akan ngecek memang mata kuliah beda nggih khusus FK dan FKG karena memang ada mata kuliah blok, nggak mungkin satu blok itu satu modul ajar. Gitu nggih karena memang terdiri Nggih. atas banyak mata kuliah sebenarnya. Sehingga nanti untuk apa RPS-nya tetap RPS-nya blok. Nah, nanti kita bisa melihat di situ untuk materinya misalkan terkait biologi sel itu ada berapa apa ini berapa materi, berapa sub JPMK. Nah, itu nanti bisa boleh. Jadi yang diajukannya bukan ke bloknya tetapi per apa tadi nih bidang gitu nih. Biologi Nggih. sendiri, fisiologi sendiri ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Budian. Monggo Bapak Ibu terutama yang dari FK nggih, ke FK atau FKG ini kami tunggu partisipasinya gitu nggih supaya banyak yang apa namanya mengikuti karena memang di tahun kemarin itu belum kalau tidak salah ya sempat ada FKG 1 atau 2 gitu. Nanti yang terutama yang FK ini tunggu partisipasinya untuk mengikuti hibah ini gitu nggih. Gitu Bu Arika ada tambahan Bu? Nggak ada sudah kalau Oke. yang di kedokteran saya nggak terlalu paham. Oke. Terima Berikutnya kasih jawabannya Bu Dian dan Bu Arika. Ada satu yang masuk di kolom chat Ibu, saya bacakan dari Bu Didin. Apakah ada persyaratan minimal jumlah publikasi atau pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung penulisan buku ajar ini? oke. Silahkan. Bisa dicek lagi Bu PPT-nya yang penilaian tadi Bu. Apa? Bentar. Ya, ya, bentar Bu Dian. Rubrik penilaiannya. Jadi Bapak Ibu penilaian untuk tim reviewer itu berdasarkan yang ada di ini nggih, yang tadi saya sampaikan Bu Arika. Nah, itu. Nah, di situ ada keseluruhan, terus kemudian ada integrasinya, ada pemutakhiran pustaka gitu nggih. Terus kemudian yang terakhir penggunaan IYD. Jadi di pustaka itu kita melihatnya memang
5 tahun terakhir. 80% yang memang oke. Kita melihatnya skor 4 gitu nggih. Jadi pertanyaannya Bu Didin misalkan apakah ada persyaratan minimal jumlah publikasi dan pengabdian untuk mendukung penulisan buku ajar? Ya, tidak ada sebenarnya. Standar minimalnya berapa? Tapi di situ yang terpenting 80% itu dari paper dan buku 5 tahun terakhir. Jadi yang terbaru. Makanya kita meminta untuk berkaitan dengan apa namanya hasil riset ataupun hasil dari pengabdian ambil yang terbaru gitu nggih. Jadi untuk berapa minimalnya enggak gitu. Tidak ada daftar pusaka juga tidak ada batas minimalnya sebenarnya berapa gitu nggih. Jadi monggo nanti bisa disesuaikan. Yang terpenting memang sudah pas dan itu memang luaran dari aktivitas Bapak Ibu untuk kegiatan riset ataupun pengabdian gitu nggih. Tapi memang lebih bagus lebih banyak hasil riset dan pengabdiannya dibandingkan rujukan bukunya gitu ya. Jadi kalau kita merujuk itu kan memang kualitasnya itu banyak, yang terbaru itu memang lebih banyak ke riset sama pengabdian karena dia pasti update. Tetapi kalau buku terkadang kan update-nya lama ya, apalagi ilmu-ilmu yang sudah senior itu pasti tahun-tahunnya lama dan banyak penulis juga yang memang terkenal. Nah itu agak dikurangi gitu nih, lebih dibanyakan untuk yang riset ataupun pengabdian yang hasil dari kita ataupun tim gitu. Gitu nggih Bu Didin. Tidak ada syarat minimal, tapi itu penilaiannya nggih Bapak Ibu. Monggo nanti PPT akan di-share sama Bu Arika. Nah, untuk template-template nanti dijelaskan oleh Pak Tony di dalam eh, si si apa lagi ya simulan ya kalau tidak salah. Ya. Untuk laporan keuangan langsung saya jawab ya Bu Bea. Nanti ini sesinya Pak Tony Monggo, soal ini. monggo silakan. Nggih. Terima kasih Bu Arika bisa di stop share. Untuk laporan keuangan nanti ada. Kalau sudah ada pengumuman keterima, gitu nggih, ada pengumuman keterima, nanti ada kegiatan khusus bagi penerima seperti apa laporan keuangannya, template-nya seperti apa, terus yang bisa dilaporkan di LPJ-kan itu yang apa saja. Karena memang nggak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau 7.500.000 itu Bapak Ibu membuat laporan keuangannya sangat 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 sederhana, sangat mudah karena kebiasaan nerimanya kan di atas 30 gitu ya. Nah, jadi nanti ini insya Allah nggak terlalu sulit Bapak Ibu. Yang terpenting di laporan keuangan itu tidak ada proses penerbitan ISBN, tidak ada proses pencetakan buku karena itu semua sudah ditanggung oleh upah penerbitan gitu. Gitu nggih. Saya rasa cukup Bu Arika gitu nggih, Bu Bea. Karena waktunya nanti Bapak Ibu untuk membedakan tadi sudah sampaikan Bu Arika ada buku ajar, ada modul ajar sama petunjuk praktikum. Supaya tidak salah yang diajukan dari 3 poin itu kan ada perbedaannya. Apa bedanya modul ajar, buku ajar sama petunjuk praktikum? Monggo Bapak Ibu jangan lupa wajib gitu ya subscribe, like, komen dan share YouTube-nya LPMPP. Kami sudah ada, kalau tidak salah sudah ada 4 ya. Kemarin kegiatan yang terbaru kemarin untuk MBKM dengan narasumber podcastnya itu Prof. Slamin gitu nggih. Terus kemudian juga ada penyusunan CPMK dan sub CPMK dari Bu Iis karena banyak sekali yang masih belum pas gitu nggih. Masih banyak sekali Bapak Ibu dosen menyusun CPMK dan sub CPMK yang belum pas. Monggo bisa diwajibkan gitu nggih. Saya wajibkan tapi nggak ada dendanya sih kalau nggak subscribe. Tapi diusahakan untuk subscribe sehingga nanti ketika kita unggah video-video apapun, Bapak Ibu akan ada notifikasi gitu nggih. Nah, ini juga sama. Di YouTube itu juga ada materi dari saya gitu nggih terkait dengan apa sih bedanya 3 itu. Insya Allah kita LPMPP akan selalu update 1 bulan 2 kali ada video gitu ya, video terkait dengan aktivitas pembelajaran nanti semua koordinator pusat baik itu dari akreditasi ataupun penjaminan mutu ataupun dari kerjasama internasional ataupun nanti dari pusat layanan dan konseling itu semuanya masuk di dalam YouTube itu. Sekalian promosi nggih boleh karena memang target kita itu ya minimal dapat apa itu ya award apa sih namanya perak-perak atau emas-emas gitu ya. Nah, Silver button gitu ya Bu oh ya. iya, betul. Jadi monggo kami tunggu Bapak Ibu untuk subscribe gitu nggih, terus like, komen dan share aktivitasnya gitu nggih. Jadi monggo nanti pedoman juga sudah kita share di websitenya LPMPP, monggo bersilaturahmi di sana, terus kemudian membedakan 3 supaya nggak salah nanti yang diunggah adalah buku ajar, bukan modul ataupun buku. bahwa Ngoten nggih. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke Bu Bea, monggo Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian dan Bu Arika. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait ketentuan pedoman buku ajar? Saya rasa di chat sudah cukup, di eh, on mic juga sudah
cukup, maka dilanjutkan ke sesi Izin kedua. bertanya satu kali lagi, Oh, Bu Bea, boleh? boleh satu kali lagi nggih, Bu Agustin. Nggih, nggih. Monggo. Ngapunten, ini melanjutkan dari pertanyaan dari Bu Desi, Dokter Desi. Ini kan FKG memang sistemnya blok. Memang ada beberapa blok itu memang sudah ada per bidang ya Bu Dian ya. Tetapi ada satu blok, ini blok yang saya ampu, itu blok hubungan kelainan sistemik dengan rongga mulut. Itu secara overall, kemudian secara overall, oh ini apa namanya CPMK-nya misalnya CPMK 1 tentang infeksi, kemudian yang kedua berhubungan dengan kelainan endokrin, yang ketiga kelainan saraf dan lain sebagainya. Nah, apakah itu sebenarnya untuk kelainan misalnya untuk infeksi yang berhubungan dengan penyebaran infeksi itu sebenarnya ada berapa bahasan gitu loh, kemudian itu apakah harus dibuat satu atau semuanya? Atau nunggu. Oke, jadi ini agak rumit lagi sudah bahasanya ya Bu Agustin ya. Oke Bu, jadi intinya begini Bu, di satu blok itu ya tadi nggih. Jadi misalkan terpisah apa gitu nggih. Nanti Ibu, jadi memang di dalam satu blok itu kan terintegrasi dari beberapa bidang atau kepakaran gitu nggih. Atau bidang apa namanya bidang kajian masing-masing. Nah, nanti Ibu misalkan Bu Agustin misalkan pakar di bidang yang apa tadi ya Bu ya istilahnya. Jadi cukup di materi itu. Jadi boleh Ibu membuat buku ajar yang isinya sub-sub dari blog yang memang itu kepakarannya Bu Agustin. Jadi bisa jadi nanti dia ada di materi pertama, ketiga gitu ya. Terus kemudian yang keempat. Tapi dipastikan bahwa ketika satu, ketiga, duanya lompat itu memang kalau dituliskan di buku ajar itu harus apa ya, tetap berkaitan ya, tidak hilang prasyaratnya gitu. Jadi monggo nanti atau gini Bu Agustin, boleh apa ya nanti Jabri-jabrian boleh ya Bu ya. Karena saya juga namanya seperti apa. Boleh dikirimkan RPS-nya. Nanti kalau RPS-nya nanti saya coba baca. Oh ya, saya maunya buat buku ajar dengan materinya ini berdasarkan di RPS itu sudah pas atau enggak. Karena memang di dalam satu blok itu pasti tidak mungkin ada satu atau dua atau tiga kepakaran, bisa lebih dari itu. Gitu nggih Bu Agustin? Nggih, matur nuwun Bu Dian, matur nuwun. Baik, Matur nuwun Bu Bea. Terima kasih Bu Agustin, Bu Dian, Bu Arika. Jadi Bapak Ibu, jika misalnya karena memang sosialisasi waktunya terbatas, tadi Bu Dian menyampaikan jika Bapak Ibu ada yang tidak paham bisa langsung japri kami atau bisa japri Bu Dian begitu dia untuk bertanya lebih lanjut tentang bagaimana pengajuan hibah buku ajar. Demikian ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu sekali lagi karena kita ada dua sesi. Sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Bambang Tony Prayogi AMD yang akan dimoderatori oleh Bapak Nurse Rismawan Adi Yunanto MKep. Nah, saya sebagai moderator di sesi pertama, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Arika dan Ibu Dr. Dian untuk materi di sesi pertama. Untuk sesi pertama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nurse Rismawan Adi Yunanto, kami persilahkan sebagai moderator di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator dalam proses penyampaian materi berkaitan dengan pengajuan hibah buku ajar di Sijamu atau Simulan. Pada materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Tony Prayogi yang sekaligus akan mensimulasikan langkah-langkah bagaimana Bapak Ibu bisa mengajukan draft untuk diikutsertakan dalam hibah buku ajar tahun 2024. Sudah ada bersama kita Bapak Bambang Tony Prayogi, Pak Tony. Assalamualaikum Pak Tony. Oke, Waalaikumsalam Mas Rismawan. Baik Pak Tony, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Tony untuk dapat menyampaikan dan mensimulasikan bagaimana proses pengajuan hibah buku ajar melalui Sijamu atau Simulan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Pada Pak Tony dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMPP,
Bapak Ibu Sekretaris 1 dan 2 LPMPP, kemudian ada Ibu Korpus sama dengan tim Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut saya sampaikan apa yang harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan hibah buku ajar tahun 2024. Ada perbedaan langkah atau tahapan dengan periode sebelumnya, di mana eh, untuk hibah buku ajar tahun 2024 ini Bapak Ibu menguploadnya di Simulan. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu nggih? Bisa, Mas. Ya, sampun muncul Pak Tony. Nggih. Bapak Ibu yang pertama kali untuk yang belum pernah masuk di Simulan itu harus masuk dari si jamu Bapak Ibu di pojok kanan atas itu diklik akan muncul di situ Simulan dan logout. Bapak Ibu pilih logout, kemudian eh, kalau Bapak Ibu sudah pernah login maka langsung diarahkan ke Simulan. Tetapi kalau belum pernah login sama sekali di Simulan, Bapak Ibu diharuskan melengkapi isian password baru atau alamat email aktif. Password baru nanti itu bisa dipergunakan pada saat Bapak Ibu ingin direct akses ke Simulan UNED ACID. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah pernah login ke Simulan, Bapak Ibu bisa langsung direct akses melalui si jamu dengan cara yang sama. Nah, kemudian sampai Bapak Ibu mendapat konfirmasi, nggih. Terima kasih begitu dari aplikasi eh, apa yang Bapak Ibu sudah masukkan, baik password maupun email aktifnya. Kemudian ini adalah form ketika Bapak Ibu ingin direct access ke URL Simulan Unit ACID. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya akses ke Simulan Unit ACID itu bisa direct access, bisa juga dari si jamu di pojok kanan atas. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah login ke Simulan, maka Bapak Ibu ke menu hibah nih. Di menu hibah itu ada 2 submenu. Yang pertama adalah registrasi hibah, yang kedua adalah pengumuman. Di menu registrasi hibah itu adalah tempat di mana Bapak Ibu memasukkan judul buku ajarnya, kemudian mengupload semua dokumen yang diperlukan. Jadi ada 7 jenis dokumen Bapak Ibu, sama dengan tahun 2023 yang lalu, eh, mulai dari bukti sertifikat pekerti AA dan seterusnya. Beberapa jenis dokumen sudah kita siapkan template-nya, nah, seperti template buku ajar dan seterusnya itu kalau misalnya ada tombol template-nya itu Bapak Ibu bisa mendownload template-nya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu menyesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu punya, kemudian klik tombol upload. Kemudian Bapak Ibu form registrasi ini akan ditutup sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Jadi ketika melewati masa itu maka form ini tidak bisa diakses. Kemudian selanjutnya di menu pengumuman nanti akan disampaikan mengenai progres proposal hibah buku ajar Bapak Ibu. Di mana di dalam pengumuman nanti itu akan ada 2 hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana hasil review Turnitin-nya. Kemudian yang kedua adalah hasil review buku ajarnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi ada 4 kriteria Bapak Ibu seperti tadi sudah disampaikan dan masing-masing punya bobot antara 20 sampai 30% dengan skala skor penilaian adalah 1 sampai dengan 4. Jadi cukup simpel Bapak Ibu persyaratan registrasi di buku ajar. Jadi Bapak Ibu upload yang pertama adalah registrasi dulu. Kalau memang sudah pernah masuk di Simulan maka tidak perlu lagi registrasi, akan langsung direct akses ke Simulan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu upload judul buku ajarnya, kemudian semua dokumen yang diperlukan. Oke. Jadi kami di LPMPP nanti akan bisa memantau
bagaimana perkembangan proposal buku ajar yang Bapak Ibu sudah ajukan. Oke, saya kira itu Mas Rismawan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tony atas arahan yang disampaikan terkait proses-proses atau langkah-langkah cara mengajukan buku ajar di simulan. Ini materinya sangat singkat, padat, tetapi sangat penting gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa eh, melakukan registrasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Tony tadi. Baik, untuk selanjutnya, apakah Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan terkait proses pengajuan buku ajar melalui simulan? Monggo Mungkin Bapak Bapak Ibu juga sudah Ibu. mencoba kemudian ya, sambil Ya. mencoba ini nanti bisa lebih mudah gitu. Jadi nanti Bapak Ibu memang di simulan itu Mas Tony sudah apa namanya membuat semua persyaratan dokumen gitu nggih. Jadi nanti tinggal template-nya di-download kemudian diisi diunggah. Nah, nanti khusus tanda tangan tadi disampaikan khusus penandatanganan dari untuk kepala LPMPP gitu nggih Bapak Ibu. Nanti ada apa namanya bisa menghubungi bisa langsung datang ke LPMPP tanda tangan melalui Mbak Silvi, bisa juga nanti Bapak Ibu apa namanya minta tanda tangannya melalui admin yang ada di LPPP ada Mas Tito gitu nggih. Monggo. Jadi boleh-boleh saja gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang belum punya simulan, monggo tadi sudah sampaikan Mas Tony, Bapak Ibu bisa membuat akun simulan dengan pengisian yang tadi sudah disampaikan gitu nggih. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengajukan karena proses review sampai pengumuman diterima ataupun ditolak gitu nggih, itu semua melalui simulan. Nah, ini monggo gimana Mas Tony? Ini yang terbaru kah Mas? Nah, ini yang terbaru. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah bisa, ya, sudah ada beberapa yang melakukan register. Cuman ketika Bapak Ibu belum mendapatkan nomor register, artinya semua persyaratan belum terpenuhi, gitu, nggih. Jadi ini ada sekian pengusul tanpa nomor register. Nggih. Nanti akan keluar nomor register sesuai dengan ini, Bapak Ibu, apa sesuai dengan urutannya. Nah, ini contohnya, misalnya ada dua yang sudah ini Budian sama hanya mendapatkan nomor register, tapi dokumennya belum ada sepertinya. Karena begitu dokumennya ada, akan muncul di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah mendaftar, kemudian sudah mengunggah lengkap semua dokumen, nanti di tempat Bapak Ibu nomor register muncul dan semua dokumen sudah ada gitu ya Mas. Nanti siap untuk kita review untuk lakukan penilaian. Monggo nggih. Ngapunten ada sisi yang lain guys di LPMPP selain si Palu dan si Jamu muncul lagi ada simulan gitu nggih. Tapi bukan siluman loh gitu nggih. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan kalau aplikasi sebenarnya lebih lebih sederhana nggih. Nanti Bapak Ibu setelah mendaftar tinggal mengikuti proses yang tadi disampaikan oleh Mas Tony dan materi sudah di-share nggih Mas Tony di ini. Ampun, Budian ada di grup. Oh nggih, siap. Ada di grup, ada di Di kolom chat chat. nggih. Oke. Jadi monggo Bapak Ibu. Ada kesulitan Kak? Karena nanti memang biasanya ketika ada yang sulit gitu nggih, ketika mendaftar mungkin tidak bisa atau ketika ngunggah. Nah, ngunggah itu juga ada batasan. Mohon nanti Bapak Ibu perhatikan berapa MB-nya gitu ya Mas Tony. Dan tipe Betul. file apa yang diunggah, nanti monggo silahkan nanti menyesuaikan dengan panduan yang sudah di-share oleh Mas Tony dan juga nanti di dalam aplikasi si Mulan. Nggih. Monggo, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Oke, kayak sudah boleh. Ya, sudah clear. Oke. Jadi Bapak Ibu, mungkin nanti Pak Tony kalau misalkan ada kendala, bolehkah menghubungi Pak Tony langsung ini, Bapak Ibu dosen? Kan selalu boleh, kapanpun. Iya, harus boleh ya Oke, Mas ya. silakan. Gitu ya. Monggo Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya nomor WA-nya Mas Tony dan bisa dihubungi 24 jam, 7 hari, 30 hari. Gitu nggih. Jadi bisa bisa eh, yang penting pokoknya pas Mas Tony nggak tidur pasti insya Allah akan selalu dibalas gitu nggih. Oke. Monggo Mas Rismawan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah jika tidak ada yang ingin didiskusikan terkait proses pengajuan hibah buku ajar, mudah-mudahan sudah informasi yang disampaikan sudah sangat jelas, ya. Dan kami berharap Bapak Ibu dosen semakin meningkat jumlah draft yang diajukan, ya, Budian tahun ini, sehingga namanya kita dapat memberikan suatu bahan ajar kepada mahasiswa selama mereka melakukan proses pembelajaran di perkuliahan. Terima kasih untuk sesi kedua kami akhiri. Kami kembalikan ke MC
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Raffi, sepertinya masih ada kegiatan ya Bapak Ibu, mohon izin karena memang bersamaan untuk pendampingan akreditasi di eh, ilmu apa ya, S3 kalau nggak salah, S3 di ilmu pertanian gitu nggih. Jadi kegiatan sosialisasi bawa buku ajar tahun ini gitu nggih, kami tunggu benar-benar Bapak Ibu untuk partisipasinya. Mohon tidak melihat jumlahnya gitu nggih. Karena memang apa namanya kita tujuan dari LPMPP mengadakan hibah ini adalah untuk mensupport ketercapaian dari IKU 7 dan juga untuk mensupport Bapak Ibu terkait dengan karya ataupun kreativitas dan juga nanti lebih dimudahkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya gitu nggih. Jadi monggo kami tunggu maksimal di tanggal 31 Mei 2024 tidak ada pemunduran nggih Bapak Ibu karena insya Allah di dalam waktu hampir 2 bulan nggih nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan, usahakan bisa lebih lengkap, akan lebih oke apa namanya sehingga peluang untuk diterima untuk lolos didanai lebih besar. Insya Allah tahun ini kita menganggarkan 40 buku ajar. Tahun kemarin itu pas alhamdulillah yang mengajukan kalau tidak salah ada 70 atau 80 gitu nggih. Alhamdulillah yang didanai 40. Kemudian di tahun 2022 itu memang nggak sampai dengan target. Jadi hanya 32 kalau tidak salah buku yang didanai. Kami berharap tahun ini bisa maksimal 40 buku yang bisa didanai di tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Gitu nggih. Untuk kegiatan sosialisasi kami tunggu semua Bapak Ibu kehadiran Bapak Ibu partisipasinya dalam pengajuan hibah buku ajar tahun 2024. Saya akhiri untuk sesi sosialisasi hari ini. Salam sehat selalu, tetap semangat. Kami tunggu nggih Bapak Ibu kabar baiknya terkait pengajuan hibah buku ajar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita tutup nggih. Mohon maaf karena memang hari ini bersamaan dengan banyak kegiatan.